Cerita ini diawali dari seseorang yang bernama Mauna, di mana Mauna telah pulang dengan membawa suatu harapan oleh sukunya, karena Mauna telah diyakini dengan kekuatannya, yang bisa menjaga suku Mahebu. Sang pahlawan Mauna telah kembali yang kini masih di jembatan pelangi dengan senyuman. Sambutan suku Mahebu dengan penuh kebahagiaan, di mana Mauna telah diyakini untuk mengorbankan darahnya untuk roh leluhur, sehingga Mauna telah ditato agar kejantanannya dikenali para leluhur. Mauna sang pemberani yang mana telah merebut hasil buruan seekor babi, dari musuhnya klan suku Bununs dari Katabang, dengan tidak ada rasa takut, Mauna menyeberang sungai, untuk memenggal kepala sang musuh yang telah ditembaknya. Dan tidak disangka, suku Bununs menyerang Mauna yang mana Mauna masih di seberang wilayah Bununs, sehingga Mauna kewalahan untuk menghindar dari tembakan yang bertubi-tubi yang menuju Mauna. Mauna berhasil lolos dari serangan, dengan seorang diri, Mauna berlari masuk ke dalam hutan dengan kondisi baik-baik saja, dan Mauna menyampaikan pesan terakhir agar untuk berhati-hati ketika mendengar Mauna Rudo. Mauna diyakini satu-satunya penerus leluhur yang bisa menjaga hutan beserta isinya, karena hutan seindah ini masih banyak sumber kayu dan bahan tambang yang cukup, yang mana jadi incaran tentara Jepang. Tahun 1895, Pulau Taiwan diserahkan pada Jepang, di bawah perjanjian Shimonoseki, antara Jepang dan China. Pulau Taiwan adalah wilayah baru, kekaisaran kami, bukannya menerima anugerah kaisar. Sekali kami mendarat di dermaga Keelung, kita harus menyapu seluruh daratan. Dengan kekuatan militer, kita harus mencegah pelecehan apapun, dari orang-orang. Begitu juga untuk merebut hati mereka, agar bersekutu dengan kerajaan matahari, khususnya jantung kota Taiwan, yang didiami oleh suku-suku yang menentang. Para penduduk asli memusuhi kami diam-diam, menurut kabar, mereka dipersenjatai, untuk melawan kami, tapi mereka tercerai-berai, tak ada yang perlu ditakutkan. Kini suku Mahebu yang telah berpesta pernikahan sang kesatria yaitu Mauna, dan ayah Mauna di tengah kemeriahan pesta mengumumkan sang kesatria hebat dan pemberani, yang akan menjaga suku Mahebu, dan kekayaan dalam hutan ini yaitu putraku Mauna Rudo. Dan malam pun semakin larut berganti pagi. Rombongan yang dipimpin Mauna, telah terlihat berjalan menuju suku Sedik yang mana suku ini telah memasok kulit dari hewan buruan, yang ditukarkan beras, suku perdagangan ini di mana tempat perkumpulan berbagai suku. Dan kebetulan suku dari klan musuh, bertemu di satu tempat dan sempat berseteru untuk bertarung, tapi seorang kakek melarang untuk ribut di tempat ini, tapi Mauna Rudo masih tidak terima dengan kejadian ini sehingga dia melanjutkan di suatu perjalanan. Ketika Mauna menembak salah satu dari kelompok mereka, dan tidak diduga tembakan Mauna mengenai rekenya sendiri secara tiba-tiba menghalanginya. Kini tentara Jepang sudah mulai menyisir di setiap suku-suku yang masih dikategorikan suku pedesaan, yang mana suku tersebut dijajah secara brutal, namun tentara ini bukan hanya membantai penduduk. Tidak lain merampas harta benda yang dimilikinya, dan para tentara membawa penduduk yang mana penduduk ini akan dijadikan budaknya. Di saat tengah perjalanan para tentara Jepang menuju suku pedalaman, dan tak diduga suku Mahebu yang dibawa pimpinan Mauna sudah siap untuk menyerang dan menyiapkan jebakan yang sudah ditempatkan di atas tebing. Yang mana nantinya akan diturunkan tepat setelah melepaskan panah-panah mereka, dan menyerbu membantai dengan pedang-pedang mereka dan akhirnya suku Mahebu membawa suatu kemenangan. Ketika di tengah perjalanan Mauna bertemu sekelompok klien yang mana belum pernah saling mengenal, Mauna mengasai kabar, bahwasanya sudah tidak ada lagi yang mau menguasai hutan ini, karena semua telah dihabisi oleh dirinya, yaitu Mauna Rudo. Ketika mendengar nama itu klien tersebut kaget ternyata yang bersama dirinya saat ini adalah musuh besarnya, dan tak lama kemudian, Mauna mengetahui bahwasanya teman Mauna dihabisi satu persatu ketika tidur lelap dan ternyata mereka adalah klien suku Bununs dari Katabang musuh besarnya. Tentara Jepang menambah pasukan ketika melakukan penyisiran yang saat ini sudah masuk suku pedalaman khususnya suku Mahebu yang dipimpin oleh Mauna, di mana suku tersebut terjadi kerusuhan hingga pertempuran antara tentara Jepang dan suku Mahebu. Dalam pertempuran dan pertumpahan darah suku Mahebu yang dibawa pimpinan Mauna, tidak gentar akan terus menyerang, namun dengan persenjataan suku Mahebu masih di bawah standar dibanding senjata para tentara Jepang. Kini mereka mengalami suatu kekalahan sehingga suku Mahebu berhasil dikuasai para tentara Jepang. Ketika itu Mauna mencoba melawan di saat menahan mereka tapi dengan tentara yang begitu banyak, sehingga Mauna tidak bisa berkutik.
20 tahun kemudian, pemerintahan Jepang mendirikan kota Wuxi di kaki Gunung Silai, kawasan yang dulunya milik suku Sidik. Masyarakat suku Sidik dijadikan buruh angkat kayu yang digaji murah serta diperlakukan tidak pantas oleh orang Jepang. Banyak berdiri sekolah, klinik, dan toko sembako, kantor pos, hotel, rumah penginapan. Tempat ini jadi berperadaban, semua orang-orang Wuxi, dan sudah berubah jadi suatu wilayah industri yang dibawa kekuasaan Jepang. Mauna Rudao yang kala itu sudah diangkat sebagai kepala suku Mahebu juga diperlakukan sama. Namun sang pemimpin Mauna Rudao harus menahan rasa amarahnya berpuluh-puluhan tahun. Dan membimbing anak-anaknya agar tidak mudah marah dengan para tentara Jepang, agar tidak mati konyol di tangan tentara Jepang, karena ada waktunya nanti untuk membalas dendam. Sang pemimpin Mauna telah berburu dan bertemu seekor musang yang telah minum di tepi sungai namun telah lari dan tidak disangka perburuan musang diambil alih oleh cucunya, hingga terbawa arus sungai. Seketika itu terdengar suara tembakan, dan langsung mencarinya ke dalam hutan dan ternyata suku klan dari Tado yang dipimpin oleh keponakan tamu Walis yang hampir mati di tangan Mauna 20 tahun lalu. Dan ketua Mauna tak segan untuk menghabisinya karena mereka ketahuan berburu di wilayah sang ketua Mauna Rudo. Namun salah satu tentara Jepang mencegahnya karena itu atas permintaannya. Leluhur ayah Mauna telah datang ketika Mauna merenung sendiri, merasa tidak bisa memerdekakan dari penjajah, tapi satu pesan dari leluhur sehingga Mauna mau membalas dendam, agar berjuanglah demi hutan beserta isinya. Diam-diam, ketua Mauna telah menyusun rencana untuk memerdekakan sukunya dengan cara penyerangan pada tanggal 27 Oktober tahun 1930, karena waktu itulah hari penjajahan di sukunya, dan kemenangan Jepang. Tapi ada hal yang dilakukan harus mendekati 12 kepala suku Sidik, agar bisa membantu pemberontakan Jepang, namun, hanya 5 orang yang bersedia. Dengan total 300 orang pendukung, dan suku Sidik membantai warga kota Wuxi yang mayoritas orang Jepang. Setelah membumi hanguskan kota Wuxi, Mauna Rudao memimpin pasukannya untuk melakukan gerilya di hutan untuk menghabisi tentara Jepang. Sementara itu, berita pemberontakan suku Sidik didengar oleh pemerintah Jepang yang ada di Taipei. Mereka mengerahkan 3.000 orang tentaranya untuk menghadapi 300 orang suku Sidik. Namun, dengan kemampuan bertempur di tengah hutan, suku Sidik justru mampu mengalahkan tentara Jepang yang bersenjata lengkap.